Iya. Kalau simpelnya ya kan, kalau biasanya kita masak lauk paling simpel itu teri, kacang, ya kan, tempe biasanya sih. Kalau misalnya orang-orang di sambal goreng, kalau kita biasanya kan kita orek. Kan? Kalau Arvin ya, tim Arvin sendiri tuh requestnya tempe orek karena biasanya yang sifatnya sambal goreng. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini podcast pertama lagi setelah sekian lama off. Ya, kita kami lagi konsep kira-kira konten-konten Arvin TV itu apa aja kan gitu ya. Nah tentu kan semua harus dipikirkan. Nah memang kemarin sempat terhenti podcast karena ya pertama konsep, yang kedua Beberapa kesibukan. Sebenarnya nggak pusing karena konsep, tapi udah ada konsep, cuman bingung nih mau mana yang dikerjakan dulu gitu ya kurang lebih. Nah tapi kali ini kita coba mulai lagi, ya kita mulai lagi bersama istri tersayang, the first. Maksudnya gimana tuh? Iya ini pertama lagi podcast gitu kan. Tapi ini memang pertama kalinya Dina duduk di sini nih. Oh, dulu di mana dulu? Dulu Di Belahan. Nah, Iya, dulu pernah kita itu bahas apa ya? pertama kali mendaki. Nah, ya. pertama kali mendaki yang di thumbnailnya itu sambil di gunung. Coba ini teman-teman yang yang mau nonton, coba tonton di video-video sebelumnya. Dan situ sebenarnya edukasi sih tidak, cuman lebih ke sharing ilmu, berbagi pengalaman lah intinya. Berbagi pengalaman awal mula Kak Dina mendaki gunung sampai ambil di gunung pun nggak tahu. Nah, jadi pas turun kemudian ke dokter barulah tahu. Nah di situ baru kelihatan baru kelihatan janinnya di rumah sakit ya, di klinik ya. Dulu ya. Di salah satu klinik yang ada di Pekanbaru di Jalan Paus. Nah rupanya Arin udah usia Berapa waktu itu? berapa minggu gitu lah ya. Sampai menjelang 10 mingguan atau 8 mingguan gitu. Nah menjelang 10 mingguan rupanya Arin sudah ada, iya sampai sekarang ada. Selalu ada. Dia pertama kali naik gunung berarti Gunung Talang ketika di kandungan. Wah ini luar biasa nih, Arin mendaki gunung pertama kalinya di Gunung Talang saat usia di kandungan. Wah luar biasa. Nah kira-kira kita mau bahas apa nih Dina? Apa ya? Mungkin kalau secara pribadi sih lebih ke, kalau kita bahas gunung tentu bukan bidangnya ya, kecuali kalau sekedar sharing. Tapi karena ini pembahasannya yang ada gunung-gunungnya tapi ada aku-akunya, berarti masak di gunung. Lebih ke situ sih. Sebenarnya bukan kompeten, tapi Ya bukan kompetensi atau yang lainnya. karena kita tidak mau melekatkan sesuatu itu yang melebihi batas porsinya ya kan namanya ya. Kita porsinya 1 gelas, kita tidak mau melebih-lebihkan jadi 2 gelas. Artinya Tapi kalau porsinya segelas jangan dikasih setengah gelas. kamu gitu. Kosong. Oh, Ada. minum dulu. Udah minum yang gelas. Minum. Ini airnya luar biasa ini. Biasanya aku buatin teh. Kali ini Bang Ari yang siapin aku air minum demi podcast. Ini air gunung. Nah jadi teman-teman nanti kalau mau pakai ini kita siapkan air gunung. Nah, teman-teman mau air gunung mana aja, Gunung Talang kah, Gunung Galang, nanti kita. Kerinci. Kalau orang umroh itu minumnya air Zam-Zam kan. Tapi kalau orang dari gunung nanti minumnya air. Kalau orang pegunungan podcast di asli. sini. Iya. Kalau orang podcast minumnya air dari pegunungan yang ada di Sumatera Barat ataupun nanti di Indonesia. Nah jadi kalaupun kita mau bahas yang ada gunung-gunungnya, yang ada alam-alamnya, gitu kan. Aminah nih dia pintar masak dia, makanya aku sampai hari ini masih
makan itu nggak mau di luar sebenarnya, cuma gitu karena ya? kadang terkendala kondisi, jadi aku makan di luar. Tapi sebenarnya aku nggak mau makan di luar karena masakannya enak. Ini pandai banget. Nah, bicara Ya masak, berlanjut, geng. Bantet juga. Bicara masak, nah masak apa kira-kira apa ya? Kita mau mulai dari mana nih? Pentingnya masak atau bagaimana nih? Iya sih sebenarnya gini. Dulu kayak abang dulu pertama-tama naik gunung itu kayaknya bingung mau masak apa gitu kan. Nanti masak ini kelaparan, nanti mau bawa ini keberatan, nutrisinya kurang kan, kira-kira begitu. Ini sebagai pendahuluan sebenarnya. Kalau bisa nanti gini Amina nih, kita di sini bahas pendahuluan, nanti langsung praktek ya. Boleh. Tapi hari ini kayaknya belum dipersiapkan ya. Belum. Nah nanti di video selanjutnya, jadi bukan cuma cakap-cakap aja, bukan cuma dual-dual. Nanti kita sajikan nih menu yang biasa teman-teman Arvin bawa ke gunung. Nah bagusnya begitu, bukan hanya di gunung aja ya, nanti di pulau gimana masaknya, kemudian di outdoor bagaimana masaknya, di alam lah ketika kawan-kawan melakukan kegiatan di outdoor atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksklusif pun bisa ya. Bisa. Nah nanti ajarkan teman-teman, bukan ajarkan, kasih informasi hal-hal yang berkaitan dengan masak-masak sekaligus prakteknya. Ya, siap ya. Siap ya. Nah, kira-kira nanti di video selanjutnya Banyak. teman-teman mau Kak Lina ini masak apa kira-kira? Ini jago masak ini, pokoknya semua masakan bisa. Yang nggak bisa itu masakan yang tidak ada bahan-bahannya. Pasti nggak bisa lah kan ada bahannya. Iya. Sedang Jokesnya orang tua. Kalau kata Acun jokesnya orang tua. Oke. Sebagai pendahuluan kira-kira seberapa penting sih orang bisa masak sih Amina? Kira-kira menurut Amina ini? Gak penting-penting banget sih. Tapi kalau kita jabarkan secara umum kan, kalau seandainya seisi dunia tidak bisa masak, siapa yang mau makan hasil ya gitu deh gitu. Tapi yang jelas perlu ya, bukan bisa masak tapi perlu mau memulai untuk belajar masak gitu. Kalau ada yang bilang ya kalau seandainya nggak bisa masak kan kita bisa beli gitu, ya emang benar, tapi kan perlu ada yang bisa masak. Iya juga, kalau gitu kita kan? cuma bisanya beli nggak ada yang masak, Dan kita beli apa beli gitu apa, kan ya. Itu sih Itu garis ini ya. makanya kita perlu, walaupun misalnya kita nggak masak di rumah ya nggak masak buat orang lain dalam skalanya, misalnya yang jualan skalanya kan bisa buat anak, buat suami gitu, buat keluarga lah. Jadi ya sangat penting sih sebenarnya masak itu, walaupun dia laki-laki tidak ada halangan untuk dia bisa masak, karena laki-laki itu ketika di gunung itu skillnya lebih dibutuhkan daripada perempuan. Bukan berarti perempuan itu ketika di gunung juga nggak ngapa-ngapain, tapi dalam kondisi tertentu, misalkan dingin, hujan, nah laki-laki lah yang kayaknya sih memang ekstra dia bekerja, jadi harus menurunkan ego dingin tadi kan. Karena kalau perempuan kan ya sudah alamiah lah, fisiknya lemah dibandingkan laki-laki ya, fisiknya lemah, kondisi tertentu hujan dingin itu dia akan cenderung berdiam diri. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu alamiahnya dia semakin dingin semakin bergerak. Iya, harus begitu ya. Kalaupun ada itu sebagian, tapi harus bertahan hidup dia, harus bertahan, dia harus bergerak. Nah, jadi ketika di pun laki-laki harus bisa masak. Gitu, ya. Itu penting, sangat penting, betul. Kalau tidak ada yang masak, siapa yang makan, siapa yang beli ya gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Udah cukup sekian. Ya, ada beberapa poin kira-kira yang kita sampaikan ke teman-teman. Jadi kita besok itu di video selanjutnya kita tinggal sajikan. Ini loh menu dasar yang simpel dan sederhana. Tapi gini, beberapa kawan-kawan kadang masih bingung bahan-bahan yang mau dimasak.
bingung mencarinya, ketika sudah ada pun bingung masaknya. Ada, kalau menurut abang ini dia kayak beras misalnya, bahan pokok kan, beras itu teman-teman ada tapi bingung memasaknya karena di gunung dia pakai nesting. Nanti kita coba mungkin belajar masak pakai nesting. Iya, karena nggak satu orang yang bilang aku nggak bisa masak pakai nesting, aku nggak bisa masak pakai nesting gitu ya. Kan nggak kalau skala ribet kan tentu ribet ya kalau seandainya kita harus masak bawa dandang ke gunung gitu. Kalau seandainya peserta, kalau skalanya mendakinya kita aja 2, 3, 4 orang, mungkin skala dandang kecil bisa gitu kan. Tapi gimana kalau udah peserta kita misalnya 28 orang seperti biasanya kan nggak mungkin kita pakai dandang gede gitu, atau berkali-kali masak dengan dandang dan nunggu airnya lagi dan sebagainya kan gitu. Emang perlu sih kita pelajari nesting untuk masak beras kan, karena teman-teman setengah masak tuh kayak nasi crispy gitu, jadi krenyes ya krenyes dia nasinya. Nah itu nanti kita coba ini ya, kita ajarin teman-teman ya, kita kasih informasi lah intinya gimana kurangnya misalnya kan. Dia sangat simpel sih sebenarnya masak nasi pakai nesting. Sebenarnya konsepnya itu sama kayak kalau dulu itu kita masak nasi dengan apa itu namanya yang ibu-ibu zaman dulu apa ya, di ujung lidah banget nih. Iya, bulat itu ya. Iya, yang bulat kayak ya itulah pokoknya. Itulah pokoknya, kalau ada yang tahu tolong buat di kolom komentar ya. Nah, kalau dulu itu kan mama-mama kita, ibu-ibu kita kan masak itu cukup dengan itu gitu. Jadi di awal masak dengan api yang sedang, nanti kemudian ketika airnya sudah menyusut, kan dikecilkan apinya. Ya sama, kurang lebih konsepnya sama seperti itu gitu. Semakin nasi mulai matang ya semakin dikecilkan apinya, kurang lebih begitu. Jangan terlalu lama mengadu gitu ya. Karena kalau lama-lama mengadu nanti lama-lama jadi bubur dia. Ya. Itulah. Terus kalau terlalu sering mengadu, kita nggak sabar kapan nasinya selesai. Iya. Masak nasi, masak sayur, lauk itu kira-kira yang simpel itu yang menurut Kak itu yang bagaimana masak sayur, masak lauknya. Semuanya simpel. Kadang-kadang ini kami dulu pernah tuh sering-sering bawa apa ya? Dendeng. Bukan. Awal mendaki kami selalu bawa sarden, ya. Indomie. sarden mie. Sarden, mie instan. Sarden, mie instan, itu kan menu yang kalau dipikir, kalau kayak kami kan, kayak abang kan, dan teman-teman yang hobi mendaki setiap minggu atau setiap bulannya, lama-lama bosan makan itu. Pasti bosan ya, karena yang ada di pikiran tuh udah tercium dia, mie instan tuh begini, sarden itu begini. Jadi kira-kira masak lauk lah dulu, masak lauk. Nah, kita 3 poin aja. Kalau simpelnya ya kan, kalau biasanya kita masak lauk paling simpel itu teri, kacang, ya kan, tempe biasanya sih. Kalau misalnya orang-orang di sambal goreng, kalau kita biasanya kan kita orek. Kan? Kalau Arvin ya, tim Arvin sendiri tuh requestnya tempe orek, karena biasanya yang sifatnya sambal goreng itu udah biasa ya, sambal goreng lagi gitu. Jadi kita ganti ke tempe orek. Tempe orek ini kan dia manis dan pedes gitu. Terus manis gitu ya. Jadi nggak ngebosenin gitu. Iya, jadi di situ ada nilai ini juga, kalorinya juga tuh. Proteinnya ada di tempe. Karena kalau cuma kita melihat hanya sekedar proteinnya, kita harus melihat juga kadar kalorinya. Karena kalori selama pendakian itu dibutuhkan. Kita menguras energi kan. Betul tuh, di pedas manis. Terus kira-kira apa lagi? Kalau yang paling simpel tadi kan itu biasanya. Terus bisa kalau teman-teman bawa ayam teriyaki. Oke. Tapi ayam saus teriyakinya bukan kita bukan dibawa mentah ya gitu. Ini yang teman-teman harus tahu, kalau seandainya
kita berangkat mendaki itu ayam saus teriyakinya semuanya itu kita udah packing di sini. Nanti pas di video selanjutnya teman-teman bakal lihat nih, biasanya tim logistik yang ngebawa logistik kita itu bagaimana menyiapkannya dan bagaimana nanti ketika sudah di lapangan mengerjakannya gitu. Biasanya kan kita packing nih, ini bagian bawang, ini bagian sayur, ini bagian saus gitu. Jadi ayam biasanya sudah kita goreng separuh masak di sini karena kan sangat tidak memungkinkan perjalanan Pekanbaru Sumbar lalu kemudian dari bawah dari base camp atau dari pos itu ke puncak atau ke area camp kan nggak memungkinkan kalau kita bawa ayam mentah kan. Karena nggak disarankan juga bawa ayam mentah. Jadi biasanya kita udah bikin setengah masak gitu, udah kita goreng. Kenapa nggak goreng matang? Biar nanti di atas itu kan dipanasin lagi, diresapin sama saus sama bawang-bawangannya gitu. Ya sih lebih simpel, lebih nggak banyak mengeluarkan tenaga untuk masaknya ya. Jadi tinggal goreng sedikit, selesai. Kemarin kita pernah bawa rendang, dendeng. Kalau tapi jangan mentah ya. Iya. Kalau rendang sama dendeng itu sifatnya udah jadi, udah masak ya. Gitu. Rendang, dendeng, apalagi kambing itu yang jangan yang mentah-mentah. Yang amis-amis juga jangan. Kalau kambing, misalnya teman-teman mau bawa kambing kalio, kambing gulai atau rendang, pokoknya gitulah. Pokoknya kalau mau masak ayam juga atau mau masak yang sifatnya bersantan, itu usahakan yang pertama dagingnya itu udah digoreng setengah masak, kan? Nah jadi nanti teman-teman bisa bawa santan instan. Kalau saya sarankan santan instan kemasan ya. Kan ada santan instan yang bubuk, ada juga santan instan yang sudah berbentuk pasta santan gitu. Lebih baik yang seperti itu karena kalau seandainya teman-teman bawa santan yang bungkusan yang dibeli di sini gitu, yang di 3.000 diikat di basi, kalau seperti itu basi biasanya karena kan mengingat perjalanan jauh kan lama gitu dan tidak ada suhu dingin di sana. Dari sini ke Sumbar lah otomatis kan tidak ada suhu dingin. Jadi biasanya kita bawa santan instan, di atas baru kita olah yang sifatnya mau itu opor, mau itu kalio atau mau itu terserah, mau santan-santanan bisa. Jadi sebenarnya masak di gunung itu nggak ada yang nggak bisa sih. Kalau sayur? Kalau sayur biasanya diutamakan bawa sayur yang belum dipotong. Contohnya? Kalau misalnya wortel, ya udah bawa itu. Jadi kalau sayur itu kayak ayam dipotong dulu? Enggak. Diiris? Bisa. Bukan dipotong kayak ayam? Enggak, tapi gini, kalau secara pribadi sayur itu dia akan lebih segar kalau dia nggak dipotong-potong dulu. Sama kayak kita kalau misalnya beli di pasar itu kan ada sayur sop yang udah udah disatuin tuh sayur sop, ada kolnya di situ. Bisa aja bawa seperti itu, tapi tingkat kesegarannya akan berbeda dengan sayur sup yang misalnya bawa wortelnya gitu. Biasanya kita baru kalau untuk sayur ya biasanya emang lebih memilih saat itu dimasak, saat itu dieksekusi. Dibuka. Walaupun bumbu-bumbunya nggak ada di warung atau di sekolah lain itu ada semuanya. Mau masak apa? Mau masak sop ya kan? Mau masak tumis, apalagi? Tapi kita kalau biasanya mendaki teman-teman kita nggak siapin bumbu instan ya. Oh iya. Kita biasanya bawang, mau merah, mau putih itu semuanya misalnya teman-teman mau Kak logistik untuk pendakian kali ini misalnya kan teman-teman tuh, saya kan bukan cuman sih, saya kan bagian yang membantu teman-teman menyiapkan logistik. Ujung tombaknya logistik adventure itu jadi biasanya teman-teman yang mendaki ini dia akan ngomong gini, Kak logistik pendakian kali ini misalnya ada ayam pertama ayam teriyaki, untuk di trek misalnya ada apa tadi tempe orek yang sebelum summit atau sebelum turun itu ini gitu kan. Nah saya menyiapkan
Misalnya jadi bumbu untuk saus teriyaki apa aja gitu kan, yang jahenya ini itu kecapnya semua disisihkan. Sama ketika teman-teman meminta bumbu sup misalnya, ketika teman-teman bilang Kak kita mau buat sup atau mau buat bakso, kan kita bukan yang nggak bawain bumbu instan ya, tapi kita lebih prefer ke ya udah kita masak di sini gitu. Disiapin bawang merahnya, bawang putihnya, kita tumisin, kita bawa. Jadi ketika kita makan dengan ada bumbu rumah itu rasanya lebih segar. Lebih beda sih memang, karena kalau bumbu yang racikan yang jadi pun itu ada pengawet dan lain sebagainya lah ya. Tapi lebih nggak ada masalah sebenarnya. Terlepas dari itu lebih segar. Lebih segar aja, lebih enak, lebih homey, lebih cozy lah. Iya enggak. lebih lezat lah, pokoknya lebih lezat. Sok-sok bahasa Inggris. Lebih lezat dan enak ya. Ya kurang lebih begitu ya, ya. Pokoknya kalau teman-teman mau ke gunung itu perhatikan, atau ke manapun lah. Tapi karena kita lebih cenderung ke gunung dan masak di gunung itu sangat beda, sangat wah lah, sangat wah. Kemudian rasa di masakan itu pun sangat berbeda kalau kita nggak sungguh-sungguh masaknya. Betul. Aku sering sering lihat, atau misalnya teman-teman nih bilang di luar dari tim ya, misalnya mereka mau mendaki, lalu logistiknya yang kita lihat kan mie, lalu pokoknya makanan instan ya gitu. Skalanya bukan tidak boleh, tapi kan sering saya tanyakan kok makanannya instan gitu kan, nggak mau lebih ke nyiapin dulu gitu kan, biar di sininya nggak ribet, biar di sininya agak ribet tapi di atasnya sebenarnya lebih simple. Sebenarnya kan gitu. Teman-teman bilang ribet, mending di sana aja lah sekalian gitu. Kalau dipikir-pikir lebih enak itu sih kalau aku kan ya. Iya sebenarnya ya. Jadi ya mungkin nanti dengan video ini teman-teman sedikit tercerahkan lah. Kenapa kami kadang bawa menu itu tidak banyakkan mie. Kadang ada juga teman-teman yang ikut sama kita ini menanyakan hal itu. Kok nggak ada mie rebus? Ada, kadang ada. Cuman mie instan itu hanya sebagai opsional aja. Kalau ada juga di tas kita, ada di tas sharing. Selalu kami bawa. Andai ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya mendadak kan harus untuk makan, sakit misalkan langsung kita aduk cepat. Jadi kan cepat saji, kurang lebih begitu. Bukan kita tidak bawa, tapi kita bawa, cuma kita tidak banyakkan. Bukan prioritas ya kan. Budgetnya sama, tapi kita lebih prepare ke makanan yang lebih sehat lah. Kan kurang lebih begitu menurut kita ya. Tetap harus memperhatikan 4 sehat 5 sempurna ya kalau di gunung atau di mana-mana. Kita harus ada susunya, ada karbohidratnya, protein, lemaknya, kalorinya. Pokoknya kita selalu prepare bagaimana caranya makanan 4 sehat 5 sempurna itu tidak hanya disajikan di rumah, tapi bisa kita sajikan dimanapun berada. Nah nanti bagaimana eksekusinya, pokoknya kita ngobrol di sini di Ruang Dunia. Habis ngobrol di Ruang Dunia kita eksekusi masak apa, besok kita masak apa, kita eksekusi. Tapi untuk video selanjutnya kasih tau nggak di sini atau nanti aja nah teman-teman pokoknya harus nonton di video selanjutnya ya Mina ya. Yang jelas kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi misalnya menu Kak, kalau misalnya apa gitu kan dibawa ke gunung bisa nggak, kalau kira-kira kita kan tentu pasti lihat nih komposisi dari makanan itu. Kalau kira-kira bisa dibawa ke gunung kita buatin. Misalnya kita coba nih di sini kan seberapa ketahanannya, tentu kan kita cek tuh ketahanan lauk yang udah masak. Misalkan teman-teman ada yang punya saran, Kak buat kambing guling bisa nggak? Oh bisa. Buat sapi guling bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Nanti kalau teman-teman ada yang saran, nanti akan kita usahakan bagaimana caranya membuat sapi guling, kambing guling. Bisa ya kan? Bisa. Semua masakan bisa nggak dimasak dulu? Tergantung. Apa yang tergantung? Nanti tergantung.
Kalau masak kayaknya sih apapun bisa, cuman mungkin beda beda treatmentnya atau beda caranya sih kalau menurut abangnya kan. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke teman-teman, Karina kita cukup sekian streaming tersayang. Love you. Oke, terima kasih di video ini cukup sekian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ruang Dunia. Ruang Dunia.